Billahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulluh walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita hinggalah ke hari ini, terutamanya adalah nikmat keimanan dan keislaman kita. Alhamdulillah. Dengan nikmat tersebut, ya walau sesibuk bagaimanapun, ya kita masih diberikan kesempatan untuk kita hadir di dalam satu majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah. Walaupun ini adalah waktu yang memang peluang untuk kita semua berlibur, namun waktu itu kita pergunakan untuk kebaikan di jalan Allah, untuk kita sama-sama menyemangatkan diri kita dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Masih banyak ya di luar sana diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun belum lagi dapat memaksimalkan kesempatan itu untuk duduk bersama-sama kita di dalam satu majelis ilmu. Kita doakan semoga kawan-kawan kita yang masih lagi masih lagi duduk di bawah pokok dan sebagainya lah kita doakan semoga mendapatkan petunjuk sehingga dapat bersama-sama hadir di majelis kita, khususnya bergabung dengan uswatun hasanah kumpulan ini. Dan yang keduanya, salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala urusan kita semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dengan kita bersalawat semakin hari semakin kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum saya menyampaikan sesuatu pada petang hari ini, untuk lebih lagi kita mendapatkan keberkatan, marilah kita sama-sama kita buka majelis ilmu kita ini dengan kita membaca Asmaul Husna.
Ya, namun sebelum kita membaca Asmaul Husna, marilah kita baca membuka majelis ini dengan Ummul Kitab. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dengan amalan yang soleh, dan mudah-mudahan Allah juga memurahkan rezeki kita. Allah permudahkan urusan kita, urusan anak-anak kita, keluarga kita, suami kita. Yang belum ada suami, insyaallah dijumpakan dengan suami dengan mudah. Oke. Yang penting ini rondo KB. Kok banyak yang amin nih. Oke, doakan mudah-mudahan mudah-mudahan dipertemukan jodohnya kembali. Ala hadin ya wa kullu niyatin khasah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sama-sama baca Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafiz, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Ghalim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Ghamid, ya Musi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muqin, ya Mumitu, ya Ghayyu, ya Qayyum, ya Wahid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir,
يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله Ya Allah, 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 Ya Allah. Alhamdulillah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia nikmat umur yang panjang. Alhamdulillah kita berada di dalam bulan Syawal pada saat hari ini. Ya, mudah-mudahan di bulan Syawal ini ya, kita dapat memanfaatkan untuk kita dapat mengekalkan segala bentuk kebaikan dan amal ibadah kita sepanjang dan selama 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan. Nah, kita alhamdulillah jadi dididik oleh Allah Subhanahu wa taala ya digembleng selama 1 bulan dengan diperintahkannya untuk kita berpuasa. Alhamdulillah kita dapat menunaikan ibadah puasa kita selama 1 bulan. Dan alhamdulillah bukan hanya sekedar kita menahan dahaga dan lapar, namun juga kita dapat mencegah diri kita daripada perbuatan kemungkaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga lisan kita, menjaga mata kita, penglihatan kita, pendengaran kita, perbuatan kita daripada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amal ibadah kita kita tingkatkan karena kita termotivasi oleh besaran ganjaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan. Harapannya adalah jangan sampai bulan Ramadan berlalu, amalan kita pun ikut berlalu. Ini yang kita tidak inginkan. Kalau boleh sedaya upaya kita sentiasa berusaha untuk kita melanjutkan apa yang sudah kita lakukan sepanjang di dalam bulan Ramadan. Walaupun kebaikan itu kecil, walaupun kebaikan itu kecil, walaupun kebaikan yang kita lakukan itu sedikit, namun percayalah kebaikan yang kecil itu ataupun yang sedikit itu apabila kita teruskan di bulan-bulan yang lain selain di dalam bulan Ramadan itu, insya Allah akan menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dah kita selalu mengingatkan bahwasannya Allah itu melihat ada dua. Karena Allah itu melihat
Amalan seseorang itu bukan kecil, banyak atau besarnya, akan tetapi adalah apa? Amalan yang dilakukan yang berterusan. Itulah yang akan itulah amalan yang akan menjadi bekal yang nyata untuk kita di kehidupan akhirat kelak. Ya. Nah itu. Jadi perlunya kita apa? Istiqomah. Ya kan? Oh saya alhamdulillah Ustaz, nama saya Istiqomah. Ya kan? Nah, so setiap ini kita dah berlaku istiqomah, ya kan? Itu penting. Ya. Inti daripada daripada amal perbuatan ya kita ya meng- kalau amalan itu kita berharap ya amalan kebaikan yang kita kerjakan itu membawa kepada pintu surganya Allah, ya mau tidak mau kuncinya adalah apa untuk kita istiqomah ya. Nah, dalam melakukan hal kebaikan ya. Nah, jadi di dalam bulan Syawal ini mari kita fahami itu semua ya. Dengan bulan Syawal ya kita coba mengekalkan kebaikan-kebaikan tuh. Bahkan ya tadi puasanya pun ya dengan kita berpuasa 6. Siapa yang sini udah selesai puasa 6-nya? Oh, alhamdulillah. Satu Syawal? Syawal. Oh, belum mana? Iya, Mak. Oh, Ramadan. Ramadan. Ya, Ramadan dapat 1 bulan penuh. Ya, alhamdulillah. Nah, ya alhamdulillah. Ya, apalagi kalau disambung dengan puasaan 6. Ya, 6 hari. Itu lagi lagi menyempurnakan. Ya, oleh karena itu hadiah anugerah yang besar bagi orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu adalah apa? Hari raya. Itu yang disebut dengan Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Ya kembalinya kita ini kepada fitrah manusia ya yang tidak ada dosa. Jadi insya Allah kita ini semua nih ya balik kepada asal kita. Yaitu apa? Tidak ada dosa. Kenapa Ustaz boleh begitu? Ya itu karena apa? Tadi bagi sesiapa yang melaksanakan ibadah puasa imanan wahtisaban kan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ya kan? Tapi ya dengan syarat puasanya tadi imanan wahtisaban. Tapi kita yakin, saya percaya orang-orang uswatun hasanah ini semuanya melaksanakan ibadah puasa itu dengan keimanan dan pengharapan penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lebaran itu murni untuk orang yang berpuasa. Jadi kalau orang yang tidak berpuasa itu sesungguhnya tidak ada lebaran untuk mereka. Ya. Yang puasa baru dia akan itulah anugerah yang Allah berikan. Coba ketika kita lebaran apa perasaan kita? Ya kan? Perasaan kita ya tadi bahagia. Ya kan? Semua segala sesuatunya pun pengen baru. Ya kan? Karena apa? Menyambut kegembiraan. Baju baru ya jangan suami baru. Ya, kalau yang belum ada ya alhamdulillah ya kan dapat suami baru. Ya, jadi itulah anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di mana aja yang namanya hari raya mesti semuanya bergembira. Namun ya kita sekali lagi sebagai orang yang beriman karena melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh pun
karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bergembira pun, ya kan, kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan kita dengan menyebut kebesaran nama Allah, yaitu dengan kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebut nama Allah yang maha besar sekali lagi. Dalam kita kegembiraan. Ya. Inilah makna Idul Fitri. Berarti apa? Ya kita harus tadi selalu mengadakan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu sisi lain juga kita sebagai seorang yang beriman dituntut juga untuk berhubungan baik dengan manusia. Maka ketika kita mau mendapatkan kesempurnaan di dalam Idul Fitri kita, kita harus melakukan dua hal itu, yaitu melakukan hablum minallah dan juga hablum minan nas. Alhamdulillah sepanjang bulan Ramadan itu kita hablum minallah, ya kan, ibadah kita semua kita tingkatkan kan. Yang tak biasanya bangun malam pun bangun malam, ya kan, tunaikan sholat 2 rakaat, bukan hanya pergi toilet aja pas itu balik lagi tidur, bukan, ya kan. Alhamdulillah, ya kan, berusaha. Kita pun juga menyambung hubungan manusia melalui ibadah juga, berupa sedekah dan sebagainya kita tingkatkan. Di dalam Idul Fitri ada satu budaya yang harus kita kekalkan, ya kan, yang baik, yaitu apa? Saling maafkan, memberikan ucapan antara satu dengan yang lain, selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin dan sebagainya. Nah, kan itu. Ini adalah satu budaya yang baik yang harus kita kekalkan. Karena apa? Karena bersesuaian dengan perintah syariat Allah untuk kita saling memaafkan. Kenapa Ustaz? Bulan Raya tadi dalam kita menyambut kemenangan, kegembiraan, maka harus diikuti dengan apa? Lapang dada. Hilangkan sengketa, ya kan? Lupakan perselisihan, dengan ucapan apa? Saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Tak cukup dengan itu, tapi juga diikuti dengan apa? Tali silaturahim, yaitu saling mengunjungi antara. Ini adalah suatu adat budaya yang sangat baik. Tadi, selain kita dapat kemaafan, selain itu juga perut kita kenyang, dapat kita makan, sebagainya kan, menjalan silaturahim pun, ya kan, dapat ampor, kan itu ya. Alhamdulillah, itu adalah ini budaya yang baik, yang harus kita kekalkan. Nah, saya rasa budaya ini bukan hanya di Singapura tapi juga di Indonesia pun dah. Pada umumnya di Nusantara lah. Nah, ini ada budaya yang harus kita kekalkan. Karena tadi untuk mencapai supaya kita ini betul-betul akhir daripada Ramadan di dalam bulan Syawal tuh betul-betul kita nih zero daripada dosa. Bersih. Seperti baru terlahir. Ya kan? Nah, kenapa? Ya udah saling maafkan. Karena kita memohon meminta kalau ketika kita melakukan kesalahan dengan Allah itu paling mudah untuk kita mendapat keampunan. Allah pasti akan ampunkan kalau kita minta ampun kepada Allah pasti akan ampunkan. Namun satu sisi lain ada satu dosa yang sulit Allah maafkan, yaitu dosa yang berkait erat dengan sesama manusia. Selagi mana orang itu yang tidak memaafkan diri kita, selagi itu Allah juga sulit untuk memaafkan. Oleh karena itu tadi, dengan Syawal ini mari kita perkuat ataupun perkukuh persaudaraan kita
dengan membuka pintu maaf. Dengan membuka pintu maaf kepada orang yang pernah mungkin kita sakiti. Orang luar kan, keluarga kita kan, anak-anak kita kan. Kan itu. Ada di adat kita ada sungkeman ya kan di dalam bulan di Idul Fitri. Ini adalah satu yang baik ya untuk kita menzerokan kita, mengkosongkan kesalahan kita itu bukan hanya saja kesalahan kita dengan Allah akan tetapi kesalahan sesama manusia. Itu penting. Kita wujudkan hablum minallah, hablum minan nas. Jadi betul-betul Idul Fitri itu bermakna bagi kita. Untuk kita mengekalkan tadi ya menyempurnakan Idul Fitri tadi dengan kita saling mengunjungi, hubungan silaturahim itu yang perlu kita juga jaga. Ustaz saya tak dapat balik, ya kan tak dapat balik untuk bersilaturahim, cuman ya kan sekarang sudah ada teknologi, kita manfaatkan, jangan sampai rezeki masing-masing dapat balik. Alhamdulillah, ya kan, alhamdulillah. Ada yang tak minta pun, kamu mau balik, ya kan, ditawarkan balik, alhamdulillah rezeki. Ya. Tapi kan tadi walaupun kita tidak dapat untuk balik, ya kan, bukan berarti kita tak dapat untuk menyambung silaturahim. Sekarang banyak media melalui teknologi, ya kan, seperti media sosial, ya, video call melalui WhatsApp. Ataupun juga kalau mau lebih besar lagi dengan Zoom meeting, ya, itu boleh dilakukan. Kan sama juga, kita boleh melihat fisik juga. Walaupun iyalah Ustaz tak sama lah dengan online ini di dunia maya dengan kenyataan, ya kan. Tapi yang kita cari adalah tadi silaturahimnya. Silaturahim, eratkan hubungan yang sudah retak. Ini yang khususnya lah bagi mungkin yang kita dulu di dalam ahli keluarga kita, yang masih lagi belum baik dan sebagainya. Ini jadikan momentum lah untuk kita saling menyambung semula. Lebih-lebih lagi ahli keluarga. Jangan sampai dah beberapa hari raya masih belum sambung lagi. Ya berbagai macam lah caranya, mau dengan cara dengan kasih duit ya dan sebagainya. Yang penting tadi motifnya adalah untuk kita menyambung silaturahim, karena silaturahim itu banyak manfaatnya, banyak manfaatnya untuk diri kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang salah satu hikmah panjang silaturahim adalah Allah akan panjangkan umur kita. Allah akan lapangkan rezeki kita. Allah tambah murahkan lagi rezekinya. Jadi sesiapa kalau yang masih ada clash mungkin dengan teman dan sebagainya, jangan malu dan segan. Jangan ego, jangan ada aku yang paling benar, jangan. Kalau kita mau mendapatkan kesempurnaan di hari raya Idul Fitri, kan? Ya mengalah bukan berarti kalah.
Ya, akan tetapi ya tadilah ya dengan apa yang kita ini kan adalah apa? Untuk kebaikan. Ya, karena apa? Kita sadar betul kita tidak selamanya ya hidup di dunia ini. Jangan sampai tali yang putus itu belum kita sambung lagi sehingga kita dah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya hikmah daripada silaturahim yang kita wujudkan ketika kita hidup ya itu akan membawa kelapangan alam kubur kita, liang lahat kita. Tahu kan liang lahat kan? Tahu pernah masuk? Ya kan? Ya kan? Liang lahat kan? Itu kan sempit. Ya, walaupun kita ini orang kaya orang kaya macam mana pun berpangkat baik gimana pun tetap juga ya kan nggak bisa terlentang begitu mesti miring juga kan di liang lahat itulah karena apa begitu sempitnya liang lahat itu dan apabila kita rajin bersilaturahim ya kan menyambung tali yang sudah putus ya kan iyalah usah walaupun ya walaupun lah dah disambung memang tak akan utuh seperti baru kan apatah lagi soal hati kan soal hati ya tadi sulit untuk utuh sempurna seperti itu kan ibarat cermin kalau dapat kalau dapat pecah retak disambung lagi kan nggak akan sama kan ada bekasnya tapi walaupun begitu ya nyambung tak nyambung ada kebaikan tetap baik betul yang tadinya retak kan disambung walaupun ada bekas ya kan muka masam ya tetap itu akan memberi pengaruh kepada liang lahat kita di akhirat di alam kubur nanti karena kita semuanya pasti akan mengalami itu. Jadi kalau sesiapa yang mau dilapangkan liang lahatnya maka perbanyaklah kali silaturahim sambung semula hubungan kekeluargaan yang sudah terputus sambung semula itu ya baik macam-macam lah terpulang anda terpulang kita mau caranya bagaimana ya yang penting bagaimana bisa menyambung tali silaturahim itu dapat kita wujudkan ya karena ya sesungguhnya kita ini tadi innamal mu'minuna ikhwatun ya fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan itu. Ya. Jadi kalau kita nih ya sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah di antara keduanya ketika mereka ada perselisihan. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum turhamun semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diharapkan daripada silaturahim yang kita jalin adalah harapannya kita mendapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia lebih-lebih lagi di akhirat. Karena ingat seseorang dimasukkan surganya Allah itu bukan karena amalannya akan tetapi karena rahmat Allah. Dalam kita nak mendapatkan rahmat Allah mesti dengan amal kebaikan. Amal kebaikan ya salah satunya tadi ya kan silaturahim
Ya. Dan juga dalam kita menjalin silaturahim, saling kunjung mengunjungi, mesti juga kita apa? Menjaga adab perilaku kita. Jangan sampai ketika kita berjalan hari raya yang seharusnya untuk kita happy-happy, ya kan, bergembira bersama, tapi dengan kita apa? Magabrus, dengan kita tidak menjaga adab, sopan santun, perilaku, ucapan kita, mulut kita tidak dijaga, akhirnya apa? Bukannya melahirkan kasih sayang ketika pertemuan, akan tetapi apa? Memunculkan pertelingkahan, pertikaian, perselisihan, baru maaf-maafan, baru aja maaf-maafan, mulai lagi begaduh dan sebagainya. Karena apa? Karena tadi tidak saling menjaga adab, kesopanan, sopan santun. Ini perlu kita jaga, khususnya tadi ketika kita berkunjung. Walaupun kita ikut majikan dan sebagainya, tapi tetap kita harus menunjukkan akhlak yang baik. Kan? Nah, kalaupun ada orang yang kadang nih kan mulut orang tak boleh kita jaga kan, benar? Tapi yang penting kita berusaha untuk kita menjaga mulut kita, lisan kita daripada perkataan yang menyakiti. Elakkan pertanyaan-pertanyaan yang bakal menyinggung perasaan orang. Nah, ini yang perlu kita ini. Dalam kita adab makan dan minum pun mesti juga kita harus perhatikan. Walaupun kita suka dengan makanan itu, tapi kita harus mampu berbagi dengan orang. Ingat orang lain. Jangan suka dengan kue itu aja yang dimakan. Yang lainnya tak kita makan, satu tapwe dia kongke sendiri. Ini juga adab yang perlu kita perhatikan. Kita harus tunjukkan yang kita ini ada akhlak. Itu jangan kita apa? Jangan kita apa? Menimbulkan salah persepsi terhadap diri kita. Jadi sekali lagi dalam kita menyambut Syawal, memaknai Syawal itu sambutlah dengan tadi silaturahim, dengan saling kita memaafkan, dan juga apa? Menjaga adab, sopan, santun, itu yang perlu kita lakukan, sehingga mudah-mudahan kita mendapat apa? Diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Syawal ini. Dan juga apa? Tadi ibadahnya lebaran juga, tapi ibadahnya jangan dilupakan karena banyak. Tujuan tadi silaturahim, saling kunjung mengunjung, sholatnya lewat. Lupa dengan makan berbual aja. Maghribnya lupa. Itu juga perlu juga. Itu yang masalah. Ini perlu. Tadi sekali lagi kembali lagi pada awal, dalam kita memanai bulan Syawal, jaga dua. Hablum minallah, hablum minan nas. Jangan sampai lupa diri. Lupa dengan Allah, tugasan kita. Sholat tetap sholat lah. Ustaz dijamak aja boleh. Gitu. Jangan sampailah. Ingat, sholat walau bagaimanapun itu adalah yang utama. Jangan kita leka lah, terlepas sholat kita. Silaturahim jalan, tapi sholat juga tidak kita lupakan, tunaikan. Terus terang aja.
Minta maaf. Pamer baju baru. Nampaknya banyak baju barunya Kak Sofi. Ya. So gitulah. Ya. Jadi sholat dalam kita bersilaturahim, ya, jangan lupa kewajiban, terutamanya adalah sholat. Karena saya dapati seperti itu. Ya, sembang, lupa semuanya sholat. Ya, bagaimana? Karena sholat itu adalah suatu ibadah yang sangat-sangat utama. Saya sudah banyak kali lah saya ingatkan berkenaan tentang sholat ini. Sholat itu utama. Walau bagaimanapun, tidak ada yang dapat mengalahkan keutamaan sholat. Sesibuk macam mana pun. Boleh minta izin, terus terang aja dengan majikan. Kalau kita lagi berkunjung-kunjung tuh, ya kita minta terus terang. Numpang sholat dengan tuan rumahnya dulu. Minta izin. Insya Allah diizinkan. Tapi setelah diizinkan, Ustaz, tuan rumah majikan saya pun tak sholat. Jangan ikutlah. Majikan tak sholat, kitanya pun tak sholat. Jangan. Apa ya? Ya urusan sih. Ya, tanggung jawab ya sendiri-sendiri kan. Yang mengenai sholat. Jadi itu. Ada satu lagi juga dalam saya nak kongsikan hadis Rasulullah SAW masih juga berkenaan tentang Syawal yang harus kita perhatikan. Maksudnya pada hadis itu daripada ini juga hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kan? Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. So dalam hadis akhir itu, ya kan, diperintahkan untuk kita ini selalu berkata baik. Kalau tak dapat untuk perkataan baik, ya lebih baik kita diam. Kalau kita nak bercakap, bertanya tak tahu, bertanya yang bukan-bukan, bahkan menunjuk menyakiti orang, ya lebih baik kita diam. Itu adalah yang lebih selamat. Jadi apa pengajaran daripada hadis yang saya kongsikan dan juga tadi innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum, ya kan, la'allakum turhamun, ya. Yang pertama adalah Allah itu memerintah kita untuk kita nih menjadi duta pendamai. Untuk menjadi duta pendamai. Kalau kita mau menjadi duta pendamai, ya kita harus mendamaikan diri kita, sengketa kita dengan orang lain. Walau bagaimanapun, damai itu indah. Damai itu enak. Damai itu nyaman. Coba kalau kita lihat di negara-negara yang berkonflik, ataupun di daerah yang konflik, ada ketenangan. Ada dapat berbuat aktivitas yang banyak. Susah kan? Sulitnya. Nak beribadah pun susah kalau dalam keadaan konflik. Kita ni pun juga sama. Kalau ketika kita mau mendapatkan ketenangan jiwa, itu sulit untuk kita meraihnya. Ketika kita masih mempunyai masalah dengan orang lain. Maka damaikan jiwa kita dengan kita memberi kedamaian kepada orang lain dengan saling maafkan. Terus lagi yang keduanya adalah persaudaraan tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup ahli keluarga sendiri. Jadi persaudaraan kita bukan hanya setakat keluarga. Akan tetapi
tadi, ya seluruh manusia. Dan ada persaudaraan itu memang persaudaraan iman, betul ya? Persaudaraan seiman. Ya, selagi mana dia Muslim itu adalah saudara kita. Maka kita harus jaga persaudaraan tuh. Ada juga persaudaraan yang apa? Bukan iman, ya bukan agama, akan tetapi persaudaraan karena apa? Karena watonia, persaudaraan karena negara. Itulah. Ya kan kita kalau apa? Ini orang Indonesia kita semua kan sama-sama Indonesia. Berarti kan sudah mengaku bersaudara. Itulah. Kenapa? Itu namanya ukhuwah watoniyah. Persaudaraan dengan kenegaraan. Ya. Yang pertama ya tadi ukhuwah imaniyah ataupun diniyah. Ya kan? Keagamaan. Agama sama pasti ngaku saudara. Ukhuwah wataniyah ya persaudaraan negara ya tadi. Kalau kita misalkan lagi ada di mana di luar yang mana nggak ada, jarang gitu ditemukan dari satu negara yang sama negara. Ketika kita temukan, dari Indonesia ya begitu. Langsung tuh seolah-olah saudara kan. Nah, karena apa? Ada itu tadi. Ya, ada juga ya persaudaraan karena tadi saudara dikarenakan saudara kandung lah, ahliyah, ya kan? Keluarga, ya kan? Saudara kekeluargaan itu juga yang harus dijaga juga, ya kan? Jadi persaudaraan itu banyak, bukan hanya setakat hubungan kekeluargaan, akan tetapi kita juga harus menjaga hubungan antara tadi, sesama Muslim. Kalaupun kita tidak seiman dengan dia, beda agama, pandanglah dia, mungkin dia senegara dengan kita, kan gitu. Insya Allah dengan demikian ya kita mampu kita akan mudah menjaga persaudaraan itu. Yang ketiganya, sambung pertalian dengan saling memaafkan dan berkomunikasi sama ada menerusi tadilah media sosial dan sebagainya. Sambung silaturahim itu. Jangan dikarenakan jarak yang jauh sehingga kita tidak dapat bersilaturahim. Sekarang dunia tanpa batas, kata orang sini tanpa sempadan. Nah, semuanya ada. Semuanya boleh tersambung, yaitu melalui media internet. Nah, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anak kita dimanapun kita boleh pantau, boleh kita hubungi sentiasa. Suami kita pun ada lagi dimanapun kita tahu. Jangan kalah kita dengan Google. Google lebih canggih. Facebook itu lebih canggih. Kita belum tentu tahu hobi anak kita. Tapi Google tahu hobi anak kita apa. Google-nya ngarang. Ya. Google teman. Betul Google. Facebook lebih tahu tuh apa hobi kita, kebiasaan kita. Facebook lebih tahu. Kenapa saya katakan betul? Iya, karena kita yang bagi tahu dia. Ya kan? Sekarang suami kita ada di mana pun, kita mana tahu? Google tahu tuh. Google tahu. Detik ini suami kamu di mana, kebiasaannya dia ada di mana itu tahu.
Ya. So, jangan ini ya, dengan Google ya, dengan internet ini semuanya tahu. Ya, apatah lagi sekarang ini kan sudah masuk era AI kan, artificial apa tuh AI, apa ininya dalam bahasa ininya tuh, itu yang itu canggih lah yang sekarang ini, ya, artificial intelligence. Nah, itu sekarang gunakan AI, dia akan tahu. Google kalau awak ya on kan yang voice tuh, awak cakap apa berbincang ya dengan saya lagi nyari inilah, itu Google repot tau, apa itu Google rekam tau. Nanti dalam Facebook kamu akan muncul barang yang kamu cari itu. Ya, bukan search. Awak bercakap, handphone awak tak pegang. Macam ni aja. Google akan tangkap apa yang kita cakap. Kan? Benar. Makanya kita harus menggunakan smartphone itu harus bijak. Ada tool-toolnya tuh. Kamu ada ini enggak toolnya? Setting handphone itu sama. Ini mata-mata. Ya. Tapi memudahkan kita juga. Jadi kembali kepada kita, sebijak mana kita menggunakannya. Kalau kita tidak bijak menggunakannya, dia akan mempergunakan kita. Ya? Apa? Ada. Lihat setting Google. Di setting Google itu apa? Kalau kita tak mau perbicaraan kita tuh didengar, ya off kan lah. Ya, kamu tanya, saya mau baju yang seperti ini lah, nanti tengok di Facebook keluar baju yang kamu nak. Tapi bukan dimatikan lah, handphonenya tak begini, tak dipegang. Saya lagi mau cari kipas ini lagi. Nanti dalam Facebook awak, dalam Instagram awak, dia akan kipas, macam-macam kipas. Ya. Gitu. Jadi lebih canggih. Kalau awak cakap kan masalah nama orang ke apa semua, dia nanti akan lah. Dia keluarkan. Google aja apa yang di otak kita, Google dah tahu. Betul. Oleh karena itu Google ketika Anda baru type aja, search aja kan, dia akan bagi tuh yang Anda inginkan aja. Ya. Sekarang AI, Google pun akan kalah dengan yang sekarang semuanya lah akan upgrade menggunakan AI nama dia. Itu lebih canggih. Ya, Google kalau kita search kan dia hanya bagi link kan. Tapi kalau AI bukan, up to the point, apa yang kau nak, langsung dia akan ada. Kita kena hati-hati, itu pasal kita jangan kalah. Kita semuanya udah kalah tuh sama Google sama ini. Google itu ya, itu jadi yang macam kita kapan keluar masuk di mana, setiap jam nih, setiap hari ini dia nih suka nih adanya di restoran nih, sama dia rekod.